Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Thank you buat teman-teman di TikTok yang udah tap-tap layar ya. Tap-tap layar coy. Thank you. Oke. Seperti yang gue sampaikan tadi, buat kalian yang mau kejar sold di gold atau jual posisinya, kalian bisa kejar di 18, 19, pokoknya di area ini ya. Ini zona untuk sell surnya. Di BBPUSD kalian bisa kejar bullishnya. Di BBPUSD nih. Di BBPUSD bisa kejar bullishnya. Oke, terjun bebas untuk goal kita, mantap kali ya, mantap kali. Wrestling shot, haha, rindu berisnya terobati bang. Alright, tapi masih ngeri-ngeri nih bang, masih ngeri-ngeri ya, karena di 45 menit time 30 menit itu tuh apa namanya, masih ada ya polisi tidur lah dikit-dikit di situ ya, masih ada ganjal-ganjalnya gitu loh. Ini margin gue ini udah tipis ya, karena untuk perdagangan SAU ini tadi itu gue buka, gue dapat satu perdagangan doang yang berada di atap Prometheus atau titik tertinggi, dan sisanya itu nyambung di sini. Harganya udah mulai berjalan tadi. Dia agak nanggung sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum start tuh udah bisa, udah aman gitu lah. Oke, tuh lihat ya. Ini tuh time frame 1 jam loh, gerakannya kayak gitu, udah kayak time frame 15 detik aja ini. Itu di GBPUSD-nya saat ini time frame 30 menit sih masih ketahan ya, masih ketahan di sini. Ini perdagangan bullish gua. Dibilang koreksi enggak juga. Kalau di time frame 4 jam tadi bullish itu tuh ada informasi buat naik, pembatalan ya, batal turun ya untuk di GBPUSD. Makanya gue kejar bullishnya di BBP, shortnya di gold ini. Signalnya kita ambil di time frame 1 hari, jadi time frame 1 hari itu ada informasi kenaikan untuk GBPUSD, dan ini tuh nggak terlalu lama untuk kita buka perdagangan di sini ya, untuk call ya. Oke, kita cek di trading view aja, karena menurut gue sih di trading view lebih jelas ya, lebih kelihatan aja. Kan di sini kita nggak gunakan indikator untuk mengambil acuan 100%. Oke, cukup kencang. Coba kita zoom sedikit. Nah, lumayan kencang lah ya, lumayan kencang. Ini kalau jadi tembus, paling dia kesandatnya di sini ya, paling dia ketahannya di sini, ketahannya di sini. Seperti yang gue bilang, kalau posisi harga turun dia akan ke reject dari sumbu-sumbu yang ada di resisten sebelumnya. Kenanya pasti di situ, pasti di area ini dia kena. Tapi bukan berarti dia nggak jadi turun, bukan berarti. Nah, yang mau gue kejar nanti itu di GBPUSD ya. Di BUSD nya harus selamat. Oke, harus nyolong nih GBP ini. Oke, udah mulai penghijauan ya. Alright, mulai penghijauan coy, terjun ya. Nah,
penghijauan dong. Ih, mantap kali nih kalau jadi ya. Kalau jadi mantap kali nih cuy. Alright ya. Ngeri sedap ya. Oke. Thank you banget yang udah tap layar, thank you banget. Gak usah kasih gift ya, tap layar aja sudah luar biasa ya, thank you banget. Oke, udah penghijauan kita ya, udah aman. Oke, top banget. JPP kita hijau, SAU kita udah hijau. Oke, cantik banget. Top Marco top. Oke, kencang. Alright ya. Sedap mantap. Sedap mantap. Terus. Jebol atap rumah haters ya. Indahnya. Jos kan, fotos. Cakep ya. Oke, makin penghijauan. Alright. Yuk, hijaukan terus. Thank you yang udah tap layar. Nggak bisa tidur Irwan. Oke Bang Irwan, jangan tidur Bang Irwan, kita kejar cuan Bang Irwan. Kejar cuan. Alright, sempurna ya. Triple candlestick terbentuk ini. Bisa-bisa triple candlestick terbentuk. Udah selesai ya. Indahnya terjun bebas cuy. Alright, indah kali ya kan. Masih terngiang-ngiang tadi edukasinya Bang. Alright, besok kita lanjut lagi. Makin di tap makin terjun kayaknya. Ya udah tap terus dong. Bahaya nanti nggak tap, nanti balik lagi pula dia. Thank you yang udah tap layar ya. Thank you. Nah, saat ini tuh tinggal GPP kita nih yang masih malu-malu kucing. Untuk SAU kita udah aman semua nih. GPP masih labil ya posisinya, karena kan biasanya kan dia searah, kadang juga nggak searah ya. Oke, tapi berdasarkan informasi yang kita analisa tadi, GPP itu informasinya alright, dorongannya kenceng banget cuy ya kan. Ini tanda di time frame besar itu satu candlestick di time frame besar itu perpindahannya, ada perpindahan itu. Iya benar, ini kita masuk di jam 1 ya. Nice Demon, thank you Demon, thank you. Alright, oke. Cantik banget ya. Alhamdulillah ya, bisa dapat cuan kita ya. Thank you tap layarnya. Thank you banget. Nah, saat ini sesuai analisa kita nih Bang Irwan di Telegram tadi, perhatiin dojinya udah keluar, maka ini tinggal nunggu pembentukan dari double candlesticknya. Double candlestick itu dua candlestick yang kembar tuh. Sesuai dari analisa kita, candlestick yang merah atau candlestick bearish ini dia akan menyerupai candlestick bullish yang satu ini. Dia akan menyerupai itu gitu loh. Ya, double candlestick itu, maka single candlesticknya ada di tengah, maka terbentuklah ini nanti itu triple candlestick. Ya, kalau bahasa kerennya mungkin bearish single fing lah, mungkin seperti itu ya. Tapi terlalu keren lah kalau pakai bahasa itu ya kan. Alright. Kapan buy Bang? Buat apa nih? Buat market apa ini?
buy-nya buat market apa? Kalau untuk gold ini kan kita analisanya di time frame besar ya, dapat informasi dari candlestick di time frame besar. Jadi belum terukur kita buat kejar bullishnya gitu loh. Tapi lihat di sini bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman yang di TikTok ya. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini tuh ada satu area di mana posisi pembeli penjual tuh transaksi di periode ini. Ini dia periodenya. Nah, biasanya nanti harga itu posisinya turun, dia akan stuck di sini. Ya. Bakal ada dorongan kuat ke atas nanti di periode yang ini, di sini nanti. Nah, bakal ada stuck di sini nanti. Nah, di periode ini juga nanti tuh bakal ada informasi lagi. Ini tuh bakal terus jatuhnya reversal ya. Harga tuh bakal reversal. Kalau reversal kan penutupan dari tren naik ini. Atau justru dia penerusan. Kalau dia penerusan maka bearish ini tuh jadi koreksi aja ya, untuk menuju kenaikan yang lebih tinggi. Tapi dari analisa kita dari tadi malam, kalaupun terjadi kenaikan ini tuh nggak akan lebih jauh atau jauh lebih tinggi banget dari resisten yang ada di sini, karena ini tuh udah global resist ya, udah jadi global resisten di periode yang saat ini sedang berjalan, kurang lebih gitu ya. Biru, alright. Nah, tinggal GBP USD. Oke, GBP USD kita udah mulai biru juga, alright banget. Top, GBP USD kita udah mulai hijau. Yuk kita cek sama-sama, ini top banget ini ya. Dua aset kita, wow, terjunnya gila, jebol lantai rumah haters ini. Lantai rumah haters bisa bobol ini kalau kayak gini ya kan. Alright banget. Aduh. Alhamdulillah ya kan. Nah, tinggal GBP USD yang di bagian bawah ini nih yang belum hijau. Tapi no problem lah ya. Kenapa gue bilang no problem? Informasi candlestick itu jarang bohong ya. Oke. Wih, GBP USD kita udah mulai hijau juga. Udah mulai hijau, udah bisa menutupi. Oke, semuanya udah mulai hijau cuy. Mantap kali, jos gandos. Nah, tinggal persiapan target nih ya, buat sahabat pena yang ikut perdagangan gue di malam hari ini tuh. Tentukan targetnya ya, yang gak usah gede-gede, yang penting profit ya, gak usah tinggi-tinggi, yang penting profit pokoknya. Udah profit TP ya. Pokoknya kita kejar untung malam hari ini, cuan ya. Wow, sedap mantap. GBP USD hijau, gold kita juga udah hijau. Jos gandos, kotos-kotos semua nih. Canggih ya. Alright, thank you banget yang tap layar ini, thank you banget ya. Kayaknya yang tap layar ini harus masuk ke grup Telegram ini, harus ikut edukasi ini, free ya edukasinya, thank you. Kayaknya ya harus free nih buat yang udah tap layar. Nah, DM di Telegram ya, biar free lah masuk ke edukasi kita ya. Alright, makin besar nih, makin gila ini ya kan. Dam udah join bang, ya udah tap layar yuk, udah masuk bang. Alright, thank you. Alright, berarti harus dapat bonus ini ya kan, harus dapat bonus materi yang lebih top markotop ini. Gak bisa ini ya kan, yang udah tap layar. Best chart I have seen this morning. Aduh, bahasanya berat banget ini, nggak ngerti nih orang katro ini. Aduh. Thank you Bang Irwan yang udah tap layarnya. Oke, nah buat teman-teman, buat sahabat pena bisa scroll live saat ini ya.
Buat teman-teman yang udah live malam ini di TikTok, teman-teman bisa lihat mayoritas orang pasti akan saat ini tuh berada di bullish. Coba bisa dilihat mayoritas itu. Kenapa terjadi perbedaan yang signifikan ya, seperti itulah ya. Ada perbedaan memang analisa candlestick dan apa namanya, analisa indikator ya. Oke, ini beberapanya bakal gue TP dulu, cari aman dulu, kita cek-cek dulu ya. Oke, wih, sini tuh enak banget liatnya kalau di sini ya. Kalau di MT4 enak banget liatnya. Hitam black ya, hitam black gitu ya. Ya kelihatan ya, sorry. Ini time frame 4 jam loh ini. Gila, mantap banget ya, alhamdulillah ya. Kita cek GBP USD kita, GBP USD kita udah bikin support, signalnya kan bullish nih ya. GBP USD kita tuh udah bikin support di periode ini cuy, cakep banget ya, cakep banget ya, udah bikin support di periode ini. Buat teman-teman di TikTok mungkin nggak kelihatan ya, walaupun tipis-tipis ya, udah bikin support di periode ini. Skandos lah ya. Kita kembali lagi ke sini. Telenya yang di link profil Bang Yoi, follow ya, follow. Masuk aja ya Telegram ya. Kali-kali aja setelah belajar candlestick lebih terbuka lagi gitu loh. Yang tadinya pernah down atau udah sempat stres karena belajarnya mungkin membingungkan ya, mungkin gitu juga bingung akhirnya ya. Atau ada yang mau naik, monggo yang mau naik tak buka nih forumnya ya, kali-kali ada yang mau naik. Cantik kali kau, cantik gila kau malam hari ini Gol. GBP biarpun tipis-tipis karena saldonya bukan saldo sultan ya kan, alhamdulillah. Saldonya kan saldo orang akar rumput ini saldonya. Indahnya, indah banget. Yatap rumah haters. Ayo, jos terus. Mudah-mudahan lebih kencang lagi ya. Ganti jam, makin kencang lagi. Ganti jam lagi, makin kencang lagi ya. Mudah-mudahan ya. Cakep kali cuy. Aduh, masih ada tolak-tolak ya. Nah, Sahabat Pena bisa perhatikan sesuai dari analisa kita, saat harga masuk ke area resist periode sebelumnya, maka dia akan reject ya, pasti ketahan dengan periode yang ini. Nah, inilah yang dinamakan momen koreksi ya. Jadi kalau kamu buka posisinya sell, harga turun, yang perlu kamu perhatikan ya resist sebelumnya ya, cari resist sebelumnya. Karena di periode resist sebelumnya ini harga itu bakal stuck di situ, porsinya kayak gitu ya. Mungkin nggak bearish di gold ini itu bakal masuk ke body dari resist ini, mungkin banget. Biasanya dia akan masuk 20%. Kalau udah masuk 20% ke body transaksi yang ada di sini, nanti di situ ada informasi lagi ya. Jadi buat teman-teman yang udah buka perdagangannya, perlu di warning tuh di periode ini nanti. Di periode ini nanti itu bakal ada koreksi. Nah, dari sini nanti ada informasi lagi. Nah, situ nanti kita ambil konfirmasinya sama-sama. Ini bakal lanjut atau justru dia bakal balik lagi ke atas.
Tapi kalau analisa di time frame besar sih ini dah jauh ya, jauh. Lihat penolakannya ya, perhatiin ya. Ya kali dia kena sumbu resist ini itu dia reject, kena lagi dia reject lagi. Dan itu hukum pasti ya untuk candlestick. Hukum pasti jadi candlestick. Pasti seperti itu. Nah, itulah dengan seperti itu nanti sahabat pena itu bisa menentukan mana buy zone, mana sell zone, mana mi zone. Alright ya kan? Menentukan limit order ya, menentukan pending ordernya dari situ nanti bisa sahabat pena lihat. Wih, IPP kita udah di posisi aman untuk yang di atas. Oke tuh lihat rejectnya, serem-serem ya, serem-serem tapi sedap lah. Penjelasannya enak bener, mantap bang, thank you. Sama-sama. Oke, reject sudah. Ini yang dibilang penolakan. Mungkinkah dia itu bakal masuk lagi? Mungkin. Sekalipun dia di sini kayak reject, kemudian kita harus takut, nggak usah, jangan ya. Jangan ya. Ingat, doji bearish ini sudah porsinya itu sudah apa ya? Kode keras lah bakal terbentuknya triple candlestick di periode ini. Sahabat pena yang ikut live streaming malam hari ini bisa screenshot, betul nggak ini akan jadi double candlestick sesuai dari analisa gue dari awal tadi. Perhatiin, double candlestick itu candlestick seperti apa? Candlestick yang kembar, beda warna, bahkan bisa beda ukuran, tapi dia satu marga, satu komunitas nih, perhatiin. Oke, udah kelihatan toh ya. Nah, ini adalah triple candlestick. Doji ini single candlestick, dan doji ini akan terjadi lebih dulu informasinya. Jadi kalau dojinya justru penerusan atau reversal, dia akan jadi lebih dulu membawa tren, kemudian baru informasi dari double candlestick. Nah, informasi dari double candlestick ini bisa kita analisa berdasarkan tekanan dan dorongannya aja. Ini dorongan, ini tekanan. Sahabat pena pasti tahu dong hukum tekanan dorongan pada mata uang itu. Untuk bearish, dorongan bearish itu sifatnya penerusan, tekanan pada bullish itu sifatnya penerusan. Dorongan ini dari atas ke bawah berarti informasi bearish, dorongan ini dari atas ke tekanan bullish ini dari atas ke bawah, hukumnya penerusan berarti ke bawah semua. Nah, ini tuh wujud dari sebuah level konfirmasi, berarti signal di time frame besar yang tadi kita analisa dari time frame 1 hari sampai time frame 1 jam, signal tersebut terkonfirmasi dengan formasi candlestick. Ya, seperti yang gue sampaikan, ada banyak metode untuk kita mengkonfirmasi signal dari candlestick. Bisa kita ambil dari chart pattern, bisa juga dari karakter, sifat, dan jenis candlestick, bisa juga dengan candlestick formation atau formasi candlestick. Nah, formasi candlestick sudah terbentuk dan sebentar lagi masuk di 40 menit pembentukan candlestick ini. Sekarang kita lihat chart pattern atau pola grafik, pola tren yang sedang berjalan. Nah, garis ini gue tandain untuk mengukur itu tadi, chart tadi ya, posisinya. Nah, nih. Jadi sahabat pena nggak perlu menghafalkan pola yang kayak gini, atau kalian trading sambil lihat gambar dari chart tersebut. Nggak perlu lagi, ngapain ya? Itu mempersulit. Kemudian jangan terlalu banyak istilah dalam muka perdagangan ini. Mayoritas trader newbie khususnya di forex itu stres karena terlalu banyak istilah perdagangan. Ada yang macam-macam lah bahasa-bahasa di sini. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk support dan resisten itu kita tandain ini adalah koreksi untuk di periode selanjutnya nanti, yaitu seperti ini yang sudah jalan. Begitupun juga untuk supportnya. Jadi polanya seperti itu. Simple itu, sesederhana itu. Andaikan ini terbentuk sempurna, yuk kita cek time frame lebih besar lagi. Kita masuk ke time frame 2 jam. Alright. Nih, time frame 2 jam ini informasi signal penurunan time frame 2 jam ini. Dan ini tuh memang signal yang kita analisa tadi. Ini time frame 2 jamnya. Sekarang kita masuk ke time frame 3 jam. Time frame 3 jam informasi bearish, dan sahabat pena bisa perhatikan di time frame 3 jam ini juga bakal jadi doji. Indikasinya ya, indikasi karena durasi masih lama dong untuk 3 jam ke depan.
Tapi indikasinya ini tuh bakal doji. Kalau nggak doji intinya single candlestick. Keluarganya single candlestick tuh kita tahu, kalau nggak doji ya spinning top, kalau nggak spinning top ya hammer. Itu keluarganya single candlestick. Kalau di time frame 3 jam ini jadi single candlestick di sini, sudah bisa kita pastikan kejadiannya akan sama di time frame 1 jam tadi. Di candlestick selanjutnya atau candlestick selanjutnya lagi, di sini tuh akan terbentuk double candlestick. Double candlestick berarti candlestick di sini akan menyerupai candlestick yang ada di sini. Beda warna, mungkin beda ukuran, tapi mereka satu marga. Oke, kalau udah kebentuk formasi candlestick di sini dan formasinya itu bearish, udah selesai. Harga terjun ke lantai paling dasar. Karena ini time frame 3 jam loh ya, bukan time frame per menit lagi. Kita masuk time frame 4 jam, time frame 4 jam pun sama polanya. Yuk kita cek sound. Kita analisa bareng-bareng. Untuk signal dari time frame 4 jam ini informasinya penurunan. Gue belum bisa bagikan ya, yang mana candlestick yang membawa signal, kemudian pola algoritmanya tuh gimana ngebaca signal itu, gue belum bisa bagikan di live streaming malam hari ini. Kemudian sekarang proses bikin, nah ini single candlestick ya. Ini single candlestick bearish yang satu ini, mudah-mudahan jelas di layar handphone atau HP kalian. Ini salah satu karakter single candlestick. Dan kalau di sini juga jadi jenis-jenis keluarganya hammer, makanya akan jadi single candlestick. Contohnya seperti ini. Contoh yang bawa penurunan besar ini time frame 4 jam loh ya. Ini turun drastis di sini. Sahabat pena bisa perhatikan. Di sini itu ada single candlestick posisinya. Alright. Sampai sini paham? Oke, akhirnya harga terjun bebas, tapi nggak serta-merta cuma mengandalkan satu candlestick itu aja ya. Ingat, perdagangan gold ini transaksi itu terjadi sepermenit ya. Seperkian menit itu ada transaksi. Di situ yang paling agak berbahaya untuk kita. Jadi namanya harga fluktuatif, kapan aja bisa berubah. Yuk kita masuk lagi ke time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari ini tuh ada signal bearish ya. Time frame 1 hari signal bearish. Di sini belum ada yang namanya konfirmasi, belum ada, masih jauh banget karena ini time frame 1 hari. Kapan konfirmasi itu keluar? Konfirmasi di time frame 1 hari itu bakal keluar di penutupan candlestick ini besok. Nih, baru bisa kita asumsikan konfirmasi itu kira-kira tuh bakal kemana. Nah, maksudnya bakal mengkonfirmasi tidak dari signal candlestick yang membawa penurunan ini. Kalau tidak, justru akan ada lagi penerusan dan seterusnya seperti itu, right? Kita masuk ke time frame 1 minggu. Time frame 1 minggu informasi bearish ya. Ingat, time frame 1 minggu signal penurunan. Berarti kalau di time frame 1 minggu kita dapat signal short atau sell, ini time frame gila loh. Time frame 1 minggu kita mendapatkan signal penurunan, maka kita tuh sudah mendapatkan informasi arah harga kurang lebih 2-3 minggu ke depan. Karena time frame 1 minggu yang kita analisa. Sekarang kita masuk ke time frame lebih besar lagi, time frame 1 bulan. Nah, time frame 1 bulan informasinya itu penurunan. Signal short, signal sell, signal jual, signal penurunan di time frame 1 bulan. Ya. Mungkin agak terdengar konyol nih, sok tahu banget ini bocah ini ya kan. Oke. Kita belum menganalisa pola tren yang terbentuk. Oke, kita analisa pola tren yang terbentuk dari sini. Dari sini deh. Oke, pola tren yang terbentuk ini, ya. Tapi gue nggak suka gambar karena gue bukan arsitek. Jadi di sini gue nggak usah gambar. Kurang lebih kayak gini nanti pola yang akan terbentuk. Karena ini di time frame 1 bulan, jadi dia nggak terjadi real time atau nggak terjadi saat ini. Tapi kalau kita berhasil menguasai arah harga selama di time frame 1 bulan ini, maka kita itu udah menguasai separuh dari 1 tahun. Yang harusnya 6 bulan, kita asumsikan aja di sini kita ngambilnya itu 3-4 bulan ke depan. Kalau berhasil menganalisa arah harga di time frame 1 bulan. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih besar lagi. Time frame-nya 3 bulan. Time frame 3 bulan informasi short, informasi sell. Nah, pertanyaannya sekarang nih, ini baru indikasi ya. Ini baru indikasi penurunan. Kenapa? Karena candlestick yang sedang berjalan sekarang ini belum selesai. Ini selesainya masih lama.
Jadi nggak penting kita analisa time frame terlalu besar banget karena masih jauh banget itu akan terjadi. Kita fokus saja ke time frame yang sesuai sama jumlah rokok kita di dalam bungkus. Alright, ya kan, jadi nggak kelamaan juga gitu ya kan. Oke lah, jadi kurang lebih ini areanya. Dan sekarang nih proses candlestick formation atau formasi candlestick sedang terbentuk dan sedang berjalan. Simple ini analisa kita kalau kita bisa membaca bahasa candlestick. Kita lihat lagi GBP USD sudah terbang ke atap rumah haters. Alright, ya kan? GBP USD itu udah terbang ke atap rumah haters. Gak bisa ngomong lagi kita kalau udah terbang ke atap rumah haters, ini selesai ya kan. Selesai pokoknya, udah terbang ke atap rumah haters. Ini time frame 1 jam, kita cek time frame 4 jam. Time frame 4 jam pembukaan kenaikan. Alright, ini yang bikin akhirnya hijau penghijauan di mana-mana. Alright banget. Yuk siapkan kopi karena perdagangan kita masih panjang. Perjuangan nggak cukup sampai di sini aja ya kan. Aduh, ini menyeramkan ini ya. Menyeramkan tapi asik ya. Menyeramkan tapi asik. Nah, asiknya kenapa? Karena sahabat pena atau teman-teman di TikTok ini yang mungkin baru kenal TikTok ini mungkin masih agak gimana gitu, karena kok ini kok ngebacanya candlestick sih yang dibaca gitu ya, mungkin ya masih ya mungkin jarang dijumpai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau sharing-sharing boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa thank you banget yang udah tap-tap layarnya, thank you banget. Ini masih panas, masih hot karena belum selesai. Kalau udah selesai satu candlestick di time frame 1 jam ini itu udah tenang banget kalau ini udah selesai ya. Karena berdasarkan karakter, pola itu udah kelihatan. Jadi kita bukan asumsi lagi. Ya. Udah bukan asumsi lagi, udah kita sama dengan level konfirmasi itu sudah terukur. Baik dari formasi candlesticknya, chart patternnya, karakter candlesticknya kita udah dapat. Cantik. Dah, terus bertahan di situ ya bearish, jangan kemana-mana, stay tune di bearish. Cakep banget. Gila, GBP USD kita terbang ke atap rumah haters ya kan? Tuh, mantap kali. Thank you Bang Irwan, thank you juga Bang Irwan, thank you. Yang udah tap-tap layar, thank you banget yang udah tap-tap layar ya. Oke, yang belum sempat entry, kalian masih ada peluang buat entry. Gua kasih pending ordernya di harga, bentar ya. Ada satu peluang lagi untuk buka perdagangan. Kalian ambil sumbu doji ini ya. Ambil sumbu doji ini. Ada di harga 18.16 ya. Ada di harga 18.16, itu ada satu peluang. Tapi kita tungguin dulu pembentukan dari candlestick yang sedang jalan ini. Kalau betul-betul dia jadi formasinya, maka kita kategorikan nyaman. Karena minimal bearish ini itu harus masuk 50% dari body yang ini ya. Mudah-mudahan gambarnya jelas. Nah, bagaimana caranya bearish ini harus berhasil masuk 50% dari body bullish yang ada di sini. Kalau dia berhasil masuk 50% dari body, oke nih batas ini, lihat batas ini tepat daripada yang gua garis ya, tepat dari yang gua garis. Nah ini lihat, setiap masuk ke 50% body bullish ini dia reject. Nah kalau dia berhasil nanti masuk ke 50% dari body bullish ini level body namanya. Nah dia berhasil masuk ke sini dan bertahan sampai tutup candlestick di time frame 1 jam, selesai ya, jebol lantai rumah haters. Kalau dia berhasil bertahan di situ, tapi pada faktanya saat ini tuh masih reject, masih ada penolakan. Setiap kali masuk di situ reject lagi, masuk lagi, reject lagi, masuk lagi, reject lagi. Tapi tak ada yang tak mungkin. Oke, tuh lihat. Oke, nah lihat juga kan, kelihatan toh. Masuk 50% body bullish ini reject, masuk 50% ini reject. Bearish sangat mendominasi apabila dia masuk ke sini dan bertahan sampai penutupan candlestick bearish ini. Nah itulah rumusnya, kurang lebih ada di situ. Oke, ini lihat ya. Kalau posisinya gagal menguasai 50% body bullish dari candlestick selanjutnya, kenapa nggak full margin bang? Aduh bang,
margin tempe bang, mentalnya juga mental newbie ini masih ngeri sedap bang, nggak berani, nanti nggak udut lagi, nanti bahaya ya buat bang Dam. Sedang aja lah, marginnya kecil-kecil, ngeri sedap. Oke, thank you. Tap layar terus dong, biar ramai dan makin semangat lagi dan jangkanya makin panjang nih. Taufik Erik pegal jari. Oke, thank you lah yang udah tap layar, thank you banget. Saya udah sebelum bang. Yang mau ambil short itu bisa tungguin di harga 18-16 kalau memang masih mau kejar short ya. Saat ini kan masih ada reject, dan kalaupun perbedaan candlestick ini nanti tuh bakal ada dorongan kuat ke atas untuk candlestick selanjutnya. Harga tuh kan gitu ya, pola dia tuh selalu kayak gitu. Dia dorong ke atas, itu indikasinya itu kan bakal turun gitu loh. Dia dorong ke bawah, indikasinya bakal naik. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau dia dorong ke atas, lihat di atas ada sumbu nggak? Nah, saat ini di temperam 1 jam ini cuma ada satu sumbu ini, sumbu doji ini. Oi, jebolan teh atas, alright. Aduh, nih ya, ini masalah ini ya kan. Nih, harapan kita intinya dia ada di sini deh, itu ya. Dia ada di 50% body bullish. Berhasil dia masuk 50% atau minimal 20% dari body bullish. Nah, di sini deh, dia stuck di sini. Udah selesai. Ah, gue berikan sampel dari histori yang sudah terjadi. Kita berharap polanya nanti kayak gini. Nah, kalau di sini kan indikasinya triple candlestick toh. Sekarang ada histori yang sudah membentuk double candlestick. Nah, double candlestick yang tadi gue sampaikan udah gue sampaikan ke semua sahabat pena yang ikut live streaming malam hari ini. Double candlestick itu seperti apa? Double candlestick itu candlestick yang kembar. Nah, nih kursinya. Ini adalah double candlestick. Alright. Double candlestick itu sangat bahaya sebenarnya. Cukup bahaya. Nih double candlestick ini. Kalau udah ketemu kayak gini, langkah pertama, kalau posisinya sumbu sama panjang semua kayak gini, kalian cukup ukur level bodinya aja. Ini 1, ini 2 posisinya. Perhatikan, di penutupan candlestick bullish di double candlestick ini akan menjadi titik tertinggi. Nih perhatiin, nih ya. Begitupun sebaliknya. Pembukaannya, di pembukaan bullish yang di periode itu bakal jadi titik tertinggi untuk di periode ini. Penutupan bullish yang ada di sini tuh bakal jadi titik tertinggi untuk di periode selanjutnya. Yuk kita cek sound periode selanjutnya. Detail mungkin nih gue jelaskan nih ya. Nih, reject sumbu bullish yang ada di sini itu reject dari penutupan bullish yang ada di periode sebelumnya tadi yang gue sampaikan. Oke, sedetail itu udah gue jelaskan. Spesial buat yang udah tap layar. Sejelas itu ya. Jangan pakai jempol Bang Irwan. Bang Irwan kerambang jempolnya, yuk. Bang Irwan jempolnya yang keram gua.
Ya pokoknya thank you lah yang udah tap-tap layarnya, thank you banget ya. Hari ini apa namanya, mari nungguin ya. GBP USD kita udah masuk titik aman pertama ya. Untuk GBP USD udah masuk titik aman pertama. Oh sorry nih, sambil nyemil ya, sambil cemil. Oke, yang mau ikut cemil boleh. Yang 9, mari menunggu perdagangan yang sedang jalan. Ini bakal indah apa enggak ya kan. Oke, pokoknya yang tap layar nih harus dapat bonus nih ya di Telegram nanti ya. Bonus ini ya. Alright, tuh lihat dia sudah mendekati 20% body bullish. Sekarang waktu menunjukkan jam 1:44 ya. Aduh bro ya. 44 ya. Berarti tersisa waktu 15 menit lagi lah kurang lebih ya. Tuh dia udah masuk 20% body bullish ya di periode sebelumnya. Jadi singkat cerita, kalau berbicara candlestick formation itu kita berbicara level body ya. Bicara level body, oke, dia udah stuck nih, perhatiin. Level body ini sama kayak dia masuk ke, misalkan ada resisten atau support, dia sama kayak gitu polanya ya. Pengujian itu bisa sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia penolakan, alright, wow, right ya. Yuk semua sahabat pena makan Indomie telur buat semua ya, tanpa terkecuali ya. Aku tawarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja gua nggak on cam ya. Kalau gua on cam gambarnya jadi kecil, jadi nggak jelas nanti buat teman-teman TikTok. Jadi ikutan lapar kita nih bang. Full time trader atau kerjaan lain bang? Kerjaku trader aja bang, tradingnya aja, nggak ada yang lain bang. Nggak trading, nggak udut nanti kita bang. Ini udah jadi kerjaan bang. Gimana? Gue cuma memastiin semua sahabat pena itu live sekarang. Coba di scroll, perhatikan live teman-teman kita. Itu pasti akan berlawanan arahnya. Mayoritas orang akan kejar bullish saat ini itu. Coba aja dicek.
enggak kok bang. Ya udah enggak ini juga kan, udah dilarang keras juga loh bang. GBP USD kita kena cium ya, yang paling bawah. Ini kayaknya kita selamatin dulu nih. Terjun coy. Ya kan. Yuk semua ya. Indomie telur nih, makanan trader sejati ya, telurnya. Masak Indomie dulu jadi lapar juga ya bang. Cocok banget nih makan malam-malam sambil nungguin gangnya. Mumpung warung belum tutup bang. Untuk GBP bakal gua close ya. Untuk GBP nanti masuk hijau bakal gua close berapapun. Rasa US polanya. Walaupun 1 jam dapat berapa candle paling. Gak dikira pesugihan bang di rumah aja cuman terus. Enggak gitu juga lah bang. Makan Bang Dam. Oh, kalian bisa lihat ya, rejectnya masih kencang banget. Ya.
Wih, ceritanya gue makan 2 porsi nih. Jadi ini ceritanya makan 2 porsi Indomie nih, menghilangkan kecemasan. Nggak mau makan 2 porsi Indomie nih, tambah lagi bahaya soalnya pasarnya terbang-terbang ya kan. Alright, Bang Irham mana nih, Bang Irwan? Enam menit lagi menuju penutupannya, timeran 1 jam. 6 menit lagi penutupan, timeran 1 jam. Kita lihat berhasil nggak beres ini menguasai body bullish yang di periode sebelumnya itu minimal 20%. Biasanya dia akan terbentuk di penutupan. Kita lihat. Empat menit lagi. Oke, 4 menit lagi ya. Penutupan di time frame 1 jam. Lihat dia berhasil nggak? Masuk body bullish itu 20% minimal ya. Kalau dia berhasil, kebiasaan pasar itu koreksinya nggak ada lagi di situ. Kenyang bosku makan Indomie. Kenyangan nih kayaknya 2 porsi ya. Thank you Mr. Pudidi. Daftar bayarnya thank you banget.
thank you. Tap-tapnya thank you banget. Bang Irwan comeback. Bisa kalian perhatikan 3 menit menuju penutupan tuh, lihat ya. Lihat berhasil nggak ya hasilnya. Tiga menit menuju penutupan ya. Oke, 3 menit menuju penutupan, kita lihat sudah terbentuk triple candlestick dengan posisi doji yang salibnya itu ke bawah. Dan kita analisa dojinya. Ini bisa dicatat atau di screenshot ya. Doji bearish ini kalau posisi salibnya di atas, biasanya kan gini, sempurnanya doji itu gini. Ya harusnya kan kayak gini ya. Dan ini bearish. Kalau ini bearish tadi, sedangkan harganya sedang jalan naik, kemudian keluar doji bearish kayak gini, tapi kita dapat informasi turun, maka penurunan tuh bakal batal. Ya, kita tahu sifat doji itu tunggal, nggak bisa diganggu gugat sama kayak wasit pemain bola gitu loh. Jadi dia punya sifat penerusan atau reversal atau membatalkan gitu loh. Oke, seperti yang tadi gue sampaikan. Single candle ini akan membawa informasi yang ada di single candlestick ini akan terjadi lebih dulu, kemudian baru menjalankan informasi dari double candlestick ini. Karena sifatnya pembatalan, maka dia akan membatalkan informasi yang ada saat ini, kemudian baru menjalankan informasi dari double candlestick ini. Ini saat double candlestick sempurna banget, dan ini sudah terbentuk candlestick formation atau formasi candlestick dengan 3 pola candlestick. Alright. Oke, nah perhatikan. Buat sahabat pena yang mau kejar pending ordernya tadi, ada di sumbu doji ini. Lihat, reject ya. Ada di sumbu doji itu karena tinggal satu sumbu itu yang ada di atas. Ya. Tinggal satu sumbu itu aja, nggak ada lagi. Jadi yang kalian kejar hanya sumbu itu aja. Karena udah nggak ada lagi kursinya. Lihat, rejectnya akan berukuran dari sumbu doji ya. Penolakannya tuh akan stucknya di situ. Kalaupun dia berhasil masuk, dia akan kena lagi dari sumbu yang ada di tengah, body yang ada di tengah. Nggak akan lebih ya, karena udah triple candlestick. Jadi sama kayak double candlestick yang di periode tadi gue jelaskan, sama juga ini triple candlestick yang sudah terbentuk. Itu formasi ya. Candlestick formation itu terbentuk karena derasnya pasar gitu loh, karena kencangnya pasar. Tanpa formasi candlestick, maka nggak akan bisa menutup tren yang sedang berjalan. Makanya mayoritas trader forex khususnya itu dominan menunggu terbentuknya bullish single V, bearish single V, baru mau entry.
Kalau menunggu dengan metode kayak gitu ya 1 tahun sekali entry ya. Sekarang tuh tergantung target lah. Jadinya kalau buat scalping ya kita udah bisa TP dari tadi. Nah di sini tuh kita punya target ya, kurang lebih kita bisa sampai beberapa jam lah ya. Pedes banget indominya cuy, pedes mantap indominya. Yang udah kasih pending pasti kesusul perdagangannya. Tuh reject ya, bolak-balik. Nah, berdasarkan pola yang seharusnya dia tuh mengikuti pola yang berjalan sekarang ini, trennya itu kan gini. Nah ini tuh harusnya bisa jadi koreksi bearish, dari sini bisa kejar bullish harusnya, tapi dari analisa time besar informasi kan bearish di sini itu. Sekarang udah kebentuk formasinya, ini optimis kita bakal ada kembalikan di situ nanti. Oke tuh lihat, setiap kali dia masuk kena sumbu doji reject, masuk sumbu doji reject gitu loh. Jadi boleh sell, yoi abang bisa kejar posisi di candlestick ini ya, Bang Dap bisa kejar posisi di candlestick yang sekarang sedang berjalan, karena abang nggak pakai limit tuh. Jadi kejar short di candlestick yang sedang jalan sekarang dari posisi di sini. Ingat hukum dagang itu, untuk turun kita butuh naik, untuk naik kita butuh penurunan. Jadi bukalah perdagangan sell saat candlestick berwarna hijau, jangan kebalik ya. Ini gue buka short saat bearish ini belum ada. Karena itu udah hukum dagang digital tuh harus gitu. Tuh lihat udah berapa kali, udah hampir 7 kali ya reject ya. Mungkin nggak masuk ke atas, mungkin gitu loh. Tapi tetap semua akan bekerja sesuai dari sifat karakter dan jenis candlestick yang ada di situ. Thank you yang udah kasih like-nya. Sekarang untuk indikator kalian bisa gunakan indikator CCI untuk mengukur tinggian harga saat ini. Kita cek soundnya. Ini perhatiin ya. Ini periode besar ya, harga tuh berada di atas. Gue perkecil periodenya. Nah saat ini di time frame 1 jam dia akan masuk ke garis 0 yang ada di 4,86 ini indikator. Dia akan masuk ke sana, kemudian berlanjut turun lagi. Kayak gue bilang, untuk teman-teman yang belum sempat entry short, kalian bisa kejar di candlestick yang sekarang ini sedang jalan. Dan kita masuk ke time frame lebih besar lagi.
time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jam di atap rumah haters, time frame 3 jam di atap rumah haters, baru on the way, sama aja 2 jam juga masih di atas. Sekarang kita masuk time frame 1 hari, time frame 1 hari di atas atap rumah haters, sempurna. Alright, pertahankan yang udah entry short, pertahankan yang udah membuka perdagangan sell. Oke, kita balik lagi, indikatornya kita close. Yang terlalu lama ya duduk sama indikator, bahaya, nak kompen nanti. Jadi indikator tuh hanya kita gunakan sebatas indikasi aja, sesuai namanya. Jadi kalau ada yang dewa-dewakan indikator, udah tinggalin aja lah posisi itu, nggak ada. Nah sekarang tuh agak bahaya justru bagian perdagangan yang agak di bawah tadi. Oke, buat bang pam yang mau kejar short atau kejar sell, cari posisi di candlestick ini, cari posisi di candlestick ini. Kalau mau lebih mudah lagi, kita mundur dulu, masuk ke time frame 30 menit atau 15 menit. Oke, kita masuk lebih kecil lagi kalau nggak ada. Nah oke, kita perkecil. Nah di sini tuh pasti ada sumbu. Ini time frame 15 menit ya. Nah nih, nah di sini tuh ada satu sumbu reject. Nah ini yang abang kejar, sesuai dari yang gue sampaikan tadi. Kalian bisa kejar limit order atau pending order di 18 nih, dia akan OTW nya ke sini nanti. Kemudian kalau kita cek lebih kecil lagi, mau lihat lagi ada nggak sumbu di situ. Nah, ini ada satu, kita cek sound. Nah, bahkan untuk di time frame 5 menit itu hanya tersisa 2 lagi. Nah ini yang momennya, ambil koreksi bullishnya di sini. Nah, kita sedang kejar bearish, ambil koreksi bullish ini ya, zoom ya. Nah ambil koreksi ini, jadikan acuan untuk entry kalian, bisa di penutupan, bisa di pembukaan, atau mau lebih detail lagi ambil di penutupan sumbu ya. Ini udah limit nih, terakhir ini nggak ada lagi, satunya cuma ada di sini, nanti satunya lagi ada di sini. Itu yang kalian kejar. Ini di time frame 5 menit. Oke, udah detail banget tuh gue bagikan. Di Telegram aja belum gue bahas itu ya. Kita cek sound lagi yang sedang jalan sekarang. Thank you yang udah tetep layar, thank you. Yang udah kasih like nya, thank you banget. Makin rame makin banyak yang gue bongkar nih malam ini, makin rame makin banyak yang akan gue bahas kalau rame ya kan. Kalau nggak rame mungkin besok malam ya. Jadi usahakan rame. Kalau rame nih ngoceh terus nih gue nih, kalau rame ya sampai subuh nih ngoceh terus nih nanti. Kita jabarkan semua detail candlestick di sini. Kalau nggak rame mungkin di next, besok, mungkin besok malam atau lusa malam nanti kita bahas lagi tentang candlestick ini. Udah makan Indomie ini bawahnya nih lemas ya kan. Alright, ini sudah sampai 8 kali gue hitungin. 8 kali. Udah sampai 18 kali reject. Gue hitungin dari tadi. Sekarang dia on the way ke sumbu yang di 5 menit. Sumbu yang di 15 menit tadi. Yaitu sumbunya ada di tulang doji ini, tulang salibnya doji ini. Dia ada di situ. Sound aja. Kanan itu udah jadi candlestick terakhir ya untuk upaya naik. Karena di sini bearish tuh untuk harga udah jauh lebih tinggi daripada pembukaan bullish periode sebelumnya. Kalau bearish tadi tutupnya di sini, ini terjun langsung, nggak ada apa namanya, nggak ada kompensasi lagi, langsung turun aja gitu. Kalau posisi bearish tadi udah dapat 20% body bullish di candlestick ini.
Jadi buat yang kejar short, cari di posisi di candlestick ini ya. Karena candlestick ini kalau jadi bullish dia bakal jadi koreksi di sini. GBP USD kita terbang ke atap rumah haters ya. GBP USD kita posisinya aman banget untuk GBP. Jam 2 yang nggak berasa cepat banget waktu berjalan ya. GBP masih goyang-goyang ini, masih stuck di 78 dolar GBP kita. Emasnya ada di gold ini sesuai namanya ya. Oke, reject lagi. Hitungin aja rejectnya udah berapa kali ya. Nanti kurang lebih penutupannya kayak gitu juga. Jadi kalau candlestick, perpindahan candlestick di time frame 1 jam saat dia pindah kemudian dorongannya kuat ke atas, itu indikasinya dia ke bawah. Kalau pembukaannya dia dorongannya ke bawah kencang berulang-ulang, itu indikasinya dia naik. Simpel itu analisa candlestick berdasarkan price action ya, aktivitas harga. Kekenyangan bosku. Tidak ada bio, cek siapa ini? Mode pengikut 1000. Bang Irwan udah tidur nih kayaknya. Reject lagi. Pakai binary option aja ini. Oke, lihat tuh, jenuh ya, jenuh ya, jenuh. Ya, gerakan jenuh tuh dia terjadi 3 kali ya. Kalau dia ditarik kayak ditarik ke bawah, itu jenuh ya. Capek dong dorong terus. Nah, gitulah kurang lebih analoginya ya. Analoginya itu terjadi berulang-ulang sampai 20-25 kali. Capek juga dia lama-lama ya. Tenaganya itu capek. Alright.
GBP USD kita makin aman aja. Oke, 9 dolar ya masuknya. Oke, alright. GBP kita menyelamatkan semuanya ya. Kita cek sound dulu di MT4 ya. Sound keadaan di MT4 sama aja di time frame 4 jamnya. Kita cek GBP USD. GBP USD masih di atap rumah haters, time frame 4 jam ya, masih aman. Bagus, Anda telah menyiarkan live selama 90 menit. Jangan lupa beristirahat. Oke, wah disuruh istirahat ini sama TikTok. Gimana ini disuruh istirahat sama TikTok ini? Bolehlah TikTok ini nyuruh istirahat ya. Perhatian TikTok ini berarti sama kreator-kreatornya ya. Disuruhnya istirahat kita. Alright ya. Udah bukan jenuh lagi nih ya, udah salto udah ya. Tinggal nunggu kayangnya aja ini ya. GBP kita masih bertahan di 8 ya. Yang paling penting itu margin level kita masih aman, semuanya masih aman semua. Oke. Alright. Nah, kita saksikan sama-sama. Udah mulai kayang ya. Ih, kok mati nih? Oke. Oke, cakep kali. Nah, kembali ini berjalan. Jadi ceritanya di sini tuh gue udah buka kripto, MT4. Jadi di sini kripto gue udah standby juga ya. Lihatnya tadi mau entry di jam 2 untuk cryptocurrency ya. Gue pakai di Mon SPT sih. Ah, jenuh tuh, lihat gerakan jenuh tuh gimana, lihat ya gerakan jenuh ya. Dia kayak keseret 3 kali, 2 kali, nah itu jenuh ya. Kalau dilihat dari price action, bisa juga dilihat dari karakter candlesticknya. Oke, tuh lihat ya. Masih aja ngoyo dia ya. Dia ini tersisa 1,59% lagi loh ini. Tuh. Dikit lagi tuh, sekali dia jebol, jepres ke bawah udah selesai. Ini masuk ke sini dia. Dia bakal masuk ke 20% body yang ada di resist ini. Dia bakal masuk sini nih. Sabar dulu ya. Mungkin banyak yang kejar bullish, kencang dia turun, lihat aja.
Yuk bisa yuk. Aduh, bisa bisa. Masih bertahan dulu ya. Wih, oke tuh jenuh ya. Lihat ya, jenuh itu gerakannya kayak diseret gitu nih. Nah, kalau diseret seret seret atau Oke.
Ya, karena sudah masuk di jam 2.30, mungkin next time kita berjumpa lagi. Dan informasi perdagangan ini akan gue update di forum Telegram. Jadi buat sekalian belum join ke forum Telegram, ada di profil channel TikTok ini ya. Thank you banget buat yang udah tap layar. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih masih standby? Bang Demon, Bang Solihin ya. Thank you.